Ya, teman-teman selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semuanya, salam sejahtera ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita ketemu lagi melalui Zoom ya. Ini Ya, soalnya Bandung lagi diguyur hujan nih beberapa jam yang lalu ya. Jadi kelihatannya sudah mulai masuk hujan nih. Jadi hari ini kita akan masuk lagi ke pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan ketiga. Jadi kita melanjutkan yang pertemuan kemarin, yaitu berkaitan tentang sejarah fotografi ya. Nah, buat teman-teman, jadi hari ini kita akan bicara juga tentang sejarah fotografi, lanjutan dari kemarin. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan berakhir di pukul 8 lebih lah ya. Jadi ini penyampaian tentang materi berkaitan dengan pelatihan. Nah, untuk jadwal pelatihan juga itu sendiri, jadi nanti kita ketemu Zoom ya sementara ini. Terus kemudian nanti apakah di akhir bulan kita ketemu langsung masuk ke teknis kamera. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk beberapa kali pertemuan ini, ya sementara kita melalui Zoom ya, untuk menghemat waktu, terutama buat teman-teman yang jaraknya jauh ya. Kan ada yang dari Sibiru, ada yang dari Cimahi, ada yang ujung Berung, dan segala macam. Jadi supaya memudahkan efektivitas pertemuan ini, melalui Zoom aja dulu ya. Oke ya, teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi, yaitu berkaitan dengan pertemuan kemarin ya, kita lanjutkan lagi. Kalau kemarin kan zamannya zaman jadul ya. Kalau sekarang saya akan ngajak teman-teman semuanya menyelami tentang fotografi itu di abad modern ya. Jadi kalau kemarin kan fotografi itu bagaimana ditemukannya, kemudian fotografi itu adalah bagian dari proses panjang ya, jadi bukan terjadi satu malam ya, tapi ternyata terjadinya dalam waktu yang sangat panjang sekali. Oke, layarnya terlihat ya, jelas ya? jelas Pak. Kelihatan ya, oke. Nah, hari ini ada 4 materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu berkaitan dengan sejarah fotografi di abad modern. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi bahwa teknologi ya, atau misalnya media perekaman ini digunakan buat apa sih sebenarnya? Ada manfaatnya ya. Karena dulu sebelum fotografi lahir itu menggunakan tekniknya untuk menggambarkan atau merekam sebuah peristiwa atau bentang alam itu melalui dengan tekniknya adalah dengan melukis. Digambar ya. Jadi seni lukis dulu yang muncul, kemudian setelah itu fotografi muncul belakangan. Nah, kemudian di sini saya akan cerita tentang media dokumentasi kebudayaan ya. Jadi artinya fotografi sudah mulai bergeser. Tadinya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya adalah artistik ya atau seni, dan kemudian mulai digeser untuk sebuah kegiatan dokumentasi. Ya, terutama buat saat zaman kolonial ya, saat itu fotografi digunakan untuk kebutuhan informasi yang berkaitan tentang budaya ataupun yang sifatnya arkeologi yang ada di Indonesia. Ya, saya akan tunjukin gambar-gambarnya ya. Nah, kemudian karena ini sebagai media visual, jadi ingat ya bahwa fotografi itu juga sama sebagai media informasi, karena di dalam juga ada bahasa ya. Jadi kalau sebut bahasa itu kalau kita lihat gambar, kemudian kita baca di dalamnya, dan kemudian kalau kita baca ada sesuatu yang menarik buat kita, berarti itu ada sebuah bahasa. Sebutnya adalah bahasa visual ya. Nah, si bahasa visual ini tentunya menjadi menarik kalau misalnya kita kaji dalam sisi fotografi. Jadi di dalamnya itu ada konten atau ada yang sifatnya berkaitan dengan isi atau cerita fotografi itu sendiri. Ya, nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana ini pengaruhnya terhadap kehidupan kita nantinya. Kemudian berikutnya ada di sub berikutnya itu berkaitan dengan media promosi pariwisata ya. Ini teman-teman sering lihat ya di IG di mana-mana ya. Gambar tentang pariwisata itu sering banyak sekali ya digunakan untuk media promosi pariwisata ya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan fotografi di sosial media ya. Ini adalah budaya dalam fotografi kita saat ini. Ada yang menarik nih yang saya ketengahkan ya. Ada yang orang meninggal gara-gara pengen tampil keren ya, gara-gara di sosmed, ada yang celaka, ada yang sampai macam-macam lah ya. Jadi ini juga akan saya sampaikan dalam fotografi dan visual media. Gitu ya teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin review dulu ke belakang ya. Kalau kemarin kita cerita tentang pengertian-pengertian ataupun sejarah fotografi ya. Bahwa fotografi itu terbentuk karena ada cahaya, kemudian cahaya itu direfleksi atau diloloskan melalui lubang, kemudian setelah itu si bayangannya muncul di media datar dan kemudian terlihat bergerak ya. Dan setelah itu belum bisa direkam dengan menggunakan teknik rekam. Ya. Jadi artinya apa ya teman-teman ya? Jadi fotografi pasti membutuhkan cahaya ya. Membutuhkan cahaya. Kalau tanpa ada cahaya kira-kira gimana nih? Gelap. Kalau malam bisa motret nggak kalau malam? Bisa Enggak, Pak. cuman hitam Pak.
jadi hitam ya, karena tidak ada cahaya. Kecuali kalau pakai cahayanya saya buatan atau menggunakan flash. Tapi kalau nggak ada cahaya sama sekali, lebih baik kita tidur ya. Kita tunggu matahari terbit, baru kita motret besoknya. Gitu ya. Jadi artinya fotografi adalah membutuhkan cahaya ya. Fotografi itu sendiri cahaya. Dan ini ada pengertian bahwa fotografi itu sendiri itu berasal dari bahasa ini ya, bahasa Latin ya. Artinya adalah fotos dan grafos. Fotos itu cahaya ya, foton ya, fotos. Makanya kalau misal di biologi ya teman-teman semuanya belajar tentang namanya adalah fotosintesa ya. Jadi artinya makhluk itu membutuhkan cahaya matahari untuk bisa bereproduksi. Namanya adalah fotosintesa, tapi di sini namanya adalah foto. Foto itu sendiri adalah cahaya ya. Jadi sebelum fotografi dikenal oleh masyarakat umum atau dikenal secara dunia ya, secara mendunia, dulunya bukan fotografi tetapi adalah heliofotograf. Ada yang tahu helio apa kira-kira? Benda langit yang muterin kita tuh bumi itu apa tuh namanya? Ada siang, ada malam. Helio. Matahari. Ya. Matahari. Jadi dulu tuh masyarakat karena penemu fotografi di awal-awal itu menggunakan matahari sebagai sumber cahaya. Jadi kalau tanpa ada matahari tidak bisa melakukan pemotretan. Tapi ternyata diganti menjadi namanya adalah fotos dan grafos. Atau dalam bahasa Indonesianya digabungkan atau pemaknaannya itu adalah cahaya, ya, fotos itu cahaya, kemudian grafos itu adalah melukis. Jadi kalau digabungin jadi apa tuh? Kira-kiranya apa kurang lebihnya? Adalah melukis dengan cahaya. Dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Melukis dengan cahaya. Repotnya gimana melukis dengan cahaya? Pakai brushnya gimana? Warnanya gimana? Tapi ini kiasan ya teman-teman semuanya. Jadi artinya fotografi itu adalah membutuhkan cahaya untuk bisa menghasilkan gambar. Kalau tidak ada cahaya tentunya bukan fotografi. Nah, ternyata dalam fotografi kan ada unsur seninya ya. Pernah nggak lihat gambar? Oh, keren banget nih gambar ya. Terus cahayanya juga keren banget ya. Berarti ada nilai seninya di dalamnya ya. Nah, kemudian seni ini berdasarkan dari sumber cahaya. Kalau selama itu cahaya ada, kemudian dia itu kan menghasilkan gambar. Nah, ini adalah pengertian berikutnya secara modern. Pengertian fotografi itu apa? Selain dalam melukis dengan cahaya secara umum, yaitu sebuah bentuk seni ya, proses seni ya, atau proses artistik ya, yang dihasilkan dari sumber cahaya ya, artinya ada cahayanya. Kemudian dia itu terekam oleh media film atau media sensor. Sensornya sensor digital tentunya kalau untuk zaman saat ini. Begitu ya, jadi ada unsur seninya. Dalam seni fotografi di dalamnya ada seperti komposisi ya, kita diaturkan, kemudian cara pengambilan gambar, angle ya, atau sudut pengambilan. Itu berkaitan dengan seninya dan termasuk nilai informasi yang ada di dalam fotografi itu sendiri. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi penggabungan antara seni dan cahaya ya. Kalau secara umum sebutnya adalah melukis dengan cahaya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, apa sih artinya fotografi? Bisa aja adalah melukis dengan cahaya boleh. Atau sebuah proses seni ya, seni yang menggunakan cahaya sebagai medianya, kemudian di situ ada media rekamnya juga sama bisa seperti itu. Ya, macam-macam ya definisi tentang fotografi. Ya, ada juga adalah sebuah proses perekaman gambar boleh, karena itu yang terjadi seperti itu. Oke ya. Gitu ya teman-teman semuanya tentang fotografi itu sendiri. Sedikit ke belakang ya. Kemarin saya cerita ini ya. Nah, inilah proses terjadinya gambar itu seperti ini. Ada saya dari luar, karena kita itu melihat benda itu karena apa? Karena ada cahaya jatuh kepada benda yang memantulkan kepada retina mata kita, baru bisa terekam gambarnya seperti apa. Begitu ya. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh pada zaman Renaissance atau abad pertengahan di Eropa untuk kebutuhan teknik merekam atau teknik melukis. Tapi abad sebelumnya itu digunakan di Arab ya untuk kebutuhan apa? Untuk tentang teori optis. Di antaranya ada Alhazen ya yang paling bawah ini. Kemudian yang di atas ini adalah para pelukis Eropa saat itu. Dia itu bikin outline, setelah itu di outline itu sudah jadi, kemudian disempurnakan ya dengan menggunakan pewarnaan. Nah, berarti apa dong kalau begitu secara teknik perekamannya? Nah, ini ya seperti ini teman-teman semuanya ya. Jadi ada ini contoh ya, ada huruf F, ada lights of rays, itu adalah cahaya ya, cahaya masuk kemudian melalui apertur. Ya, nanti kita ketemu dengan apertur ya, apertur atau bukaan diafragma.
Boleh dicatat ya teman-teman ya. Nanti ketemu dengan film, bidang film. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita perhatikan, nah ini ada film ya, atau ada media penerimanya ini ya. Ini adalah sensor film ya, sensor pekat cahaya itu. Kalau misalnya kita menggunakan digital, kemudian bagian depannya ini adalah apa? Lensanya ya. Kemudian adalah sumber cahaya atau bendanya, objeknya. Kemudian dia akan muncul terbalik. Nah, kemudian apa dibalikan dengan menggunakan teknologi yaitu prisma. Jadi dia dibalikan sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, tetapi kalau dalam secara sederhana seperti ini. Gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, ini saya sedikit ke belakang ya, teman-teman ya. Kemarin saya cerita juga yang ini ya. Jadi zaman dulu tuh ketika manusia sejarah ya, masih tinggal dalam gua itu, mereka kebanyakan melihat benda-benda yang ada di luar rumahnya dia itu ya. Yang ini kan rumahnya nih, yang ini ya. Yang ini rumahnya itu ya. Kemudian ada lubang kecil, kemudian si binatang yang ada di luar itu terlihat jelas ya terbalik di sini. Kemudian menjadi takjub. Setelah itu menjadi gagasan untuk membuat sebuah gambar seperti ini. Ya akhirnya membuat gambarnya. Gara-gara ini ya, lihat ini. Kemudian dia, ya dari sini kan ada lubangnya di sini nih, ada lubangnya. Kemudian, nah pantulan cahayanya dari sini dia masuk. Kemudian terekam di sini ya, di bidang datar ini. Kemudian gara-gara melihat ini, keren banget ya mereka takjub. Kemudian disempurnakan dengan imajinasi seperti ini. Ya, gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah proses yang namanya fotografi itu jauh ketika matahari sudah bisa, manusia bisa melihat. Karena fotografi atau kamera adalah meniru cara kerja mata ya. Jadi mata kita melihat itu sama persis kita tiru. Karena alat kamera yang sempurna itu ada di diri kita masing-masing ya. Makanya kalau misalnya saya tanya punya kamera nggak? Oh saya nggak punya. Ternyata sebenarnya kita punya kamera secara alamiah, yaitu mata kita ya. Gitu ya teman-teman. Nah ini kemudian berapa abad kemudian dari zaman prasejarah tadi sudah mulai modern kan. Nah ini juga ada banyak ceritanya di balik ini nih kan. Jadi si gambar yang ini nih, yang sebelah kiri ya saya tunjukin nih. Yang ini nih. Ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam nih. Expose-nya motretnya 8 jam itu artinya dibiarin di kameranya disimpan, dibuka, kemudian setelah itu dia terekam. Ya, kenapa kok lama banget 8 jam? Karena teknologi si perekaman permanen itu saat itu belum canggih ya. Yaitu menggunakan tar. Tar itu seperti aspal yang dilapis pada lapisan tembaga tipis. Kemudian setelah itu dia expose selama 8 jam. Jadi yang terkena cahaya akan terbakar, yang tidak terkena cahaya dia akan menjadi hitam sebaliknya. Kameranya mana? Nah ini kameranya ya. Kapan kejadiannya? Kejadiannya tahun 1827. Ada yang lahir nggak tahun segini, teman-teman? Ada yang lahir belum? Belum. Belum ya. Kalau saya mau udah SD lah tahun segini. Ya, nah kemudian yang kedua, kemudian beberapa tahun kemudian selang tahun 1839 baru disempurnakan, dia menggunakan lensa, ya. Kemudian dia satu, keuntungannya apa lensa? Mempertajam ya, memperluas ruang tajam. Yang keduanya apa? Cahaya yang diterimanya akan semakin baik ya. Dibandingkan lubang kecil di sini kan ini lubang jarum ya, atau pinhole kamera, kecil banget ya. Kalau dia menggunakan lensa. Ya, fungsi lensa apa tadi? Yaitu untuk mengatur fokus. Kemudian yang keduanya itu adalah agar cahaya yang diterima di bidang datar tadi lebih banyak atau lebih intensitasnya lebih kuat seperti itu. Begitu ya teman-teman semuanya. Ini saya review ke belakang ya tentang fotografi tadi. Nah kemudian, ini juga salah satu foto lama ya tahun 1887 ya. Itu juga memperlihatkan bahwa dulu kalau yang namanya potret itu ya mesti nongkrong, mesti diam seperti ini, nggak boleh bergerak. Kalau bergerak gambar-gambarnya akan jadi blur atau goyang-goyang lah seperti itu. Ya. Nah kemudian berapa ratus tahun kemudian baru fotografi disempurnakan. Jadi kapan kalau misalnya pertanyaan kapan fotografi itu mulai bisa dicetak dengan kualitas warna? Yaitu tahun 1861 itu sudah berupaya ya memisahkan warna. Ya, jadi inilah foto pertama warna ya yang terjadi tahun 1861. Itu masih paling canggih lah tahun 1861 seperti bisa warna seperti ini. Ya. Tapi juga belum sempurna warnanya. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini, ya yang sebelah kanan ini dibikin tahun 1997 ya. Jadi tahun itu kan belum ada digital. Digital itu baru masuk di awal tahun 2000-an. Jadi bisa dibayangkan ya, tahun 57 udah bisa digital kayak gini ya. Ukuran filenya segede gimana sih kira-kira? Kalau teman-teman punya Facebook, kemudian setelah itu mengupload ke
ke avatarnya ya atau ke picture profile-nya. Nah, seperti itu kurang lebih dan lebih kecil lagi ya ukurannya. Dan ini udah canggih tahun-tahun 57 seperti ini. Orang masih takjub ya. Tahun 57 kok bisa gambar itu bisa muncul secara digital. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian di kita bagaimana pemanfaatannya ketika fotografi masuk ke Indonesia ya. Nah, dulu juga digunakan tuh untuk kebutuhan dokumentasi. Ya, contohnya seperti ini perang Aceh ya. Ini perang Aceh. Ini digunakan oleh bangsa Belanda saat itu untuk memperlihatkan kejayaannya tentara Belanda saat itu ya sudah melakukan Aceh. Nah, berarti fotografi sebagai alat apa coba? Alat bukti ya. Sebagai alat bukti kepada masyarakat umum, kemudian dipublish ya. Kalau dipublish itu artinya kan disebarluaskan ya informasinya. Kalau sebarluaskan itu misalnya melalui media, saat itu melalui koran atau apapun yang bisa dibaca atau diakses oleh siapa. Jadi gambar ini adalah sebuah visual ya, visual komunikasi visual. Jadi di dalamnya itu ada sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada siapapun tentang kehebatannya tentara Belanda atau KNIL saat itu bisa menduduki ini ya pasukan Aceh saat itu. Nah kemudian juga sama ya, ini adalah beberapa publikasi yang digunakan Belanda saat itu ya. Kalau dulu kan masih menggunakan lukis seperti ini ya menggunakan lukis seperti ini, perhatikan ya. Karena fotografi belum ada, kemudian setelah itu digantikan fotografi seni lukis dengan teknik litografi ya. Jadi kan dulu itu digambar tuh. Kalau gambar seperti ini berarti tidak betul-betul sama atau persis ya seperti di dalam fotografi. Akhirnya digantikan oleh fotografi yang ada di bawah sini. Ini juga sama ya. Ini ini yang foto ini adalah dilakukan oleh Mundur ya, oleh Kaset Cepas yang saya cerita kemarin. Jadi ini adalah relief di sekitar beberapa candi yang ada di Jawa Tengah ya. Saya kira ini bukan Borobudur. Nah kemudian si candi ini sebagai alat bantu untuk bisa dalam bentuk penelitian. Nah kalau dalam sisi komersialnya itu di sini ya. Nah ini kita perhatikan nih. Ini foto ini lagi di apa nih kira-kira? Ini dasarnya dari foto, kemudian dikasih Lukis, warna. Dikasih warna tuh. Kan dulu baru hitam putih. Jadi dikasih warna. Gitu ya. Jadi karena teknologi warna belum ada, gambar fotonya tadi dicetak ukuran gede, kemudian setelah itu diwarnai. Kalau di Bandung mah kayak sekarang mah kayak studio fotonya Jonas lah, kayak gini lah. Jonas jadul itu kayak gini ya. Jadi ada dilukis gambarnya. Karena sekarang sudah ada lagi teknologi yang sudah lebih canggih, tidak seperti itu ya. Gitu ya. Jadi artinya fotografi itu sudah ada yang mulai melakukan kegiatan komersial. Yang kemudian orang itu beri foto di studio, kemudian setelah itu ditampilkan dalam bentuk warna. Kayak gini ya, teman-teman. Berikutnya apalagi kalau saya untuk kebutuhan apa? Ya itu tadi ya, sebagai bukti sejarah ya, arkeologi ataupun untuk kebutuhan studi yang berkaitan tentang budaya ya. Ini juga digunakan ya. Ini kerisnya, ada tangannya, digunakan oleh orangnya seperti apa. Kemudian bukan hanya itu aja ya, termasuk Sultan juga difoto ini kayak gini nih. Nah, kemudian yang paling menarik apa? Jadi pada saat penjajahan Belanda itu atau pada saat kolonial itu, orang Belanda itu pengen nyombong kan ke negaranya bahwa di Indonesia itu lebih keren loh dibandingkan di negara Eropa. Dan akhirnya mereka membuat sebuah ini ya kartu pos kemudian diwarnain, setelah itu dikirim ke kerabatnya yang ada di Eropa atau di Belanda ataupun di negara yang lain. Nah, kemudian dicerita tuh di bawahnya bahwa ini adalah sebuah keindahan negeri tropis ya untuk melihatkan bagaimana masyarakat lokal sana itu memanfaatkan ya beberapa sumber alam di sana untuk kebutuhan makan. Nah, ini diceritakan seperti itu. Ya, sama juga ya dengan foto berikutnya juga sama ini. Ya. Juga untuk melihatkan beberapa etnik yang ada di Kalimantan ya telinga panjang ya. Kalau sekarang udah nggak ada tuh, udah habis. Jadi kalau di sana itu memperlihatkan bahwa semakin panjang telinganya, dia semakin cantik ya tentunya. Ya, ini menarik ya. Jadi karena untuk standar seseorang itu cantik atau tidak, setiap budaya tentunya berbeda ya teman-teman. Nah sebelah kanan juga sama, ini settingan semua. Jadi untuk melihatkan tentang masyarakat Indonesia saat itu yang digunakan sebagai media untuk memperlihatkan kepada dunia Eropa saat itu bahwa negara tropis itu seperti ini. Ya. Oke teman-teman, ada yang tinggal di Bandung kan? Ada yang tahu nggak di mana nih? Yang sebelah Di kiri Afrika. atas. Gedung Yang ini di Sate, mana? Pak. Yang mana Gunung Sate? Yang bawah. Ini Gunung Sate. Oke, ini apa nih? Yang ini? Yang ini apa? Yang atasnya Braga. Ini yang kiri atas dulu ini nih. Kalau itu
Ini apa? Sok lah. Ini apa nih? Di mana ini? Masjid Agung Pak itu. Ah, ini Masjid Agung. Ini dulunya Oh. adalah tiga tumpuk ya. Kalau sekarang sudah berubah. Makanya Ya. dia ada cerita namanya Balai Nyungcung. Jadi kalau ya Balai Nyungcung itu ini. Ya Masjid Agungnya Jawa Barat itu ya ada di sini. Sekarang udah berubah ya. Ya, Ini di mana berubah. nih? Ini di mana nih? Ini Braga. Asia Afrika, Braga. Nah, ini Braga. Ini di mana ini? Kalau itu Rumah-rumah besar seperti ini. Juanda. Apa itu? Ya. Mana sih? Jalan Riau ya. Ini Jalan Riau nih. Oh ya. Jalan Riau atau. Ya, Jalan Riau. Kan rumahnya gede-gede tuh Jalan Riau. Ini di Ya, mana itu. nih? Yang ini di mana nih yang ini? Terus itu di apa ya? Lupa itu. Ini Jalan Asia Afrika ini nih. Asia Afrika. Asia Afrika. Nah, Asia Afrika itu Asia yang Afrika ini. di depannya yang ada Asia tower. Afrika. Asia Afrika. Ini juga sama dari angle yang berbeda ya. Sudah yang beda. Ini apa nih? Hotel apa nih yang sekarang? Anda tahu? Bukan yang di Asia Afrika bukan Pak? Nah ini hotel apa nih? Yang sekarang udah berubah hotelnya. Atau namanya Pak. Di Asia Afrika tapi kan itu Pak. Hotel Sapai Homan ini. Yang di Asia Afrika. Udah gini, dulunya gini ya. Sekarang mah kan yang panjang tuh yang apa yang tinggi tuh. Iya. Ganti ada roba ya. Dulunya kayak gitu tuh. Sapai Homan. Tahun berapa? 1920-an kayaknya. Ini sama ya tadi di Jalan Riau. Itu teman-teman. Oke ya sebentar saya share lagi. Oke ya ini saya mau muter film ya tentang ini ya kamera jadul itu seperti apa dibikinnya ya. Kita nonton dulu ya. Nonton dulu ya. Yuk. Ada suaranya nggak? I think it's impossible for us today to imagine what a revelation the first photographs would have been to people. These mirrors with a memory to record things that looked just like what we saw. People's ideas of time changed completely. For the first time, you would know what your grandparents looked like, even if they died before you were born. To see this process make its place in the lives of ordinary people is, to me, the most exciting thing about it. It changed everything. In 1814, 1815, you have a man named Nicéphore Niepce. And what he discovered was that asphalt was sensitive to light. He painted the solution on a piece of glass and put an engraving on a piece of paper on top of that. And where the light shined through and exposed that asphalt, it hardened. If you put that piece of glass with the asphalt into a solvent, it will remove the areas that weren't hardened. The earliest photograph we know is on a piece of pewter made by Nicéphore Niepce. It's a view from a window. It's from the 1820s, and this image made by asphalt still exists. So that's the invention of photography. Niepce knows that he's onto something, and he takes Louis Daguerre on as a partner. Daguerre was well known in Paris in the 1820s, well before the 1839 announcement of the daguerreotype. He was a showman. He ran this 75-foot diorama. Daguerre himself wants to make images. He understands how a camera obscura works. Niepce didn't have the money. He didn't have the youth. He didn't have the health. He really kickstarted Daguerre. When Niepce died, Daguerre continued his experiments on his own. By 1839, Daguerre has a system that is fully realized. It's perfect. It's a piece of copper coated with silver, and you have to polish it very well to the point where you have a polish that when you turn the plate towards a darkened room, it looks black. And it's fumed with iodine, and when you take it out of the box, it's yellow. That's silver iodide.
Plate is then put into a camera obscura, or we would say camera now, but a camera obscura. Given enough time, it's exposed. When you take it out of the camera in a darkened room, there's nothing to see on the plate. Completely invisible, same yellow coating. But when you put it in another box with a little container of mercury and heat the mercury, the fumes of the mercury dance upon the plate. And when you withdraw that from the box, you have an image. You still have to fix the image. And fixing is a strange term. It basically means that you're preventing the plate from changing any more as light strikes the plate. And you place it into a solution that fixes it. It's something that we now all call hypo. Daguerreotype is placed into a special case. It's designed to keep air away from the plate because air is what makes silver tarnish. Daguerre would give the process to the government. The government then would allow anyone in the world to do the daguerreotype, except England. And so if you wanted to make daguerreotypes in England, you had to pay a fee. This is the Giroux daguerreotype camera. It would be the world's first commercially manufactured Linsol cameras. It's the camera, but it's also the system that goes with it that you need to process, sensitize and process the image. It was essentially an American phenomenon. It was the Americans that embraced it, that used it. It was Americans that were leaving home and striking out further and further west so that people could have something to think about and to reflect on and to remember people by. We're in the photography vault at George Eastman House. This is where all of our photo collections are stored. And here we have our wall of daguerreotypes. We have one of the largest collections of daguerreotypes in the world, over 3,500 daguerreotypes, including 1,500 French daguerreotypes, which is the largest collection of French daguerreotypes outside of France. The daguerreotype is both a negative and a positive image at the same time. I think really to see a daguerreotype and get the full effect, you have to be holding it. It's an intimate thing, it's reflective, and sometimes you do see yourself, and that's kind of makes you part of the object. With daguerreotypes, there's infinite detail. There's something just so compelling about daguerreotypes. They're not made with a negative, so that daguerreotype plate was actually in the room with the person being photographed. So there's something of, I read as that person's energy on the plate. It's a very, very permanent process, much more so than all the processes we grew up with. I can take you to an antique shop that's 15 minutes from here, and we can find a daguerreotype made in the 1850s. And guess what? They're still in perfect condition. Iya, tadi ya filmnya ya. Wah, jangan ngantuk dong. Ya. Oke, teman-teman ya. Tadi itu ngasih lihat tuh gimana kira-kira caranya saat itu ya, kameranya fotografi itu digunakan dengan teknik seperti itu ya. Repot banget ya. Repot banget ya. Motret satu aja butuh waktu, prosesnya lama ya. Beda dengan zaman sekarang. Nah ini adalah foto berikutnya ya. Ini adalah foto-foto yang digunakan dengan teknik yang tadi sama ya kameranya ya. Kamera juga menggunakan tekniknya adalah daguerreotype ya. Terus dulu kan ada perang ya, namanya perang sipil di Amerika itu, kemudian mulai diliput tuh. Ya mulai diliput tahun 1822. Nah, ya jadi masalah itu, kalau misalnya kamera-kamera seperti zaman dulu itu ya, yang tadi diperlihatkan oleh film, itu satu expose gambar itu kan butuh proses ya di dalamnya. Jadi kan mesti nyiapin dulu, kemudian menggunakan plat tadi ya, ada plat tembaga, ada plat kaca ya, kemudian disiapkan satu kali jepretan, terus kemudian dia harus lari ke tempat gelap ya, atau kamar gelap untuk diproses. Nah, bisa dibayangkan tuh zaman dulu kumaha tah kira-kira yang namanya si kamar gelapnya. Oh, ternyata dibawa nih. Ini dibawa nih. Jadi ini ada kereta nih, ada studio berjalan lah, studio kamar gelap berjalan nih. Jadi bawa. Jadi selama kegiatan perang itu ya dibawa-bawa ini. Jadi nggak boleh ditembak ya. Nggak boleh ditembak oleh musuh. Jadi ini dibawa-bawa sebagai bukti, ini menandakan bahwa proses pemotretan itu seperti ini. Nah, karena zaman itu kan belum ada kamera dengan kecepatan tinggi ya. Ya kemudian kameranya ukurannya gede-gede ya. Tadi sudah dikasih lihat ya, kameranya ukurannya gede. Gimana dong cara motretnya? Jadi dia itu hanya bisa motret setelah perang selesai ya. Itu biar aman lah supaya tidak tertembak.
Jadi yang dilihatkan di sini adalah dampak-dampak setelah perang itu seperti apa. Ya. Ini tahun berapa? Tahun 1866 ya. Ini pekerjaannya pemotretannya seperti ini digunakan dalam teknik untuk foto-foto jurnalistik perang saat itu ya. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian kamar gelap ya. Nah ini juga menarik ya. Nah ini adalah dua foto yang sama ya. Kira-kira yang asli mana nih? Yang kiri yang kanan nih? Yang asli yang mana? Kanan. Yang asli yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang kiri atau yang kiri? Kanan. Yang kanan yang asli ya, betul. Jadi ini yang kanan ini adalah ini lukisannya, lukisan John Calhoun. Kemudian setelah itu ini kan badannya keren ya, badannya pas, tegap ya, kemudian gagah lah pokoknya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah ini Presiden Amerika ya, Presiden Amerika Abraham Lincoln ya. Ada filmnya kan, teman-teman pernah nonton nggak film Abraham Lincoln? Si Abraham ini nggak keren-keren amat lah, tubuhnya kerempeng ya. Jadi kalau misalnya tampil keren ya, pengen kelihatan gagah ya. Jadi dia menggunakan tubuhnya orang lain, kemudian si wajahnya ditempel di sini. Jadi ini artinya apa? Kalau yang namanya editing itu, yang namanya Photoshop itu udah dari dulu udah ada ya. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu juga udah ada. Tapi tekniknya dengan menggunakan di kamar gelap. Juga sama ya, ini nggak ada yang palsu lah. Ini dua-duanya sama, tapi yang memperlihatkan tentang seni potretnya ya seperti ini tampilkannya. Nah, Lincoln tanpa jenggot ya, kemudian tambah lagi jenggot lebih gagah, lebih kelihatan keren ya dibandingkan yang enggak. Nah, kemudian saya akan masuk ke fotografi untuk kebutuhan politik atau propaganda ya. Ada yang tahu ini? Ada yang beda nggak di atas sama di bawah nih gambarnya? Hilang. Hilang, Ada Pak. hilang ya. Ada si bapak ini hilang ya. Si om ini hilang nih. Yang ini hilang ya, orang ini ya. Ya. Ini hilang, dari sini adalah foto setelahnya seperti ini. Ini siapa nih? Ini adalah Stalin ya. Stalin itu jadi presidennya Rusia ya. Saat itu adalah alirannya adalah komunis ya, dan kemudian sifatnya adalah diktator ya saat itu. Nah kemudian ada pertanyaan, kenapa si pejabat ini atau si pejabat militer ini bisa hilang ya? Jadi bisa jadi itu dihilangkan itu benar-benar hilang ya, karena mungkin berseberangan cara pandangnya atau politiknya, dan tentunya oleh pihak intelijen di Rusia sana itu dia harus tidak ada dalam catatan sejarah. Makanya fotografi sebagai catatan sejarah itu dihilangkan ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi artinya Photoshop udah dari dulu udah ada. Kemudian digunakan untuk kebutuhan propaganda. Berikutnya sama juga nih. Ini ada satu diktator juga nih di Italia ya. Yang asli yang mana nih? Yang kiri yang kanan? Kiri kayaknya, Pak. Yang asli yang kiri yang kanan? Yang aslinya yang kiri yang kanan nih? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Ada. Yang ini yang asli, yang kiri ini? Kanan. Ini. Itu. Ini. Kanan, Pak. Kudanya kan harus dipegangin. Ah, iya betul. Kudanya dipegangin. Nah, ini orang ini dihilangin. Masa lagi gagah begini kemudian pegangin kudanya terus difotoin ya. Kayak nggak keren ya. Jadi artinya yang namanya editing itu dari dulu udah ada. Ini kebutuhannya untuk propaganda ya. Ini adalah presiden di Italia ya saat itu yang bergabung dengan Jerman saat itu ya. Mussolini namanya. Jadi itu pengen difoto tampil keren ya. Kemudian bagaimana caranya? Dia duduk di atas kuda, di setting ya. Ini settingan semua ya. Jadi fotografi dari dulu sih ya udah dikenal dengan namanya settingan. Jadi kayak gagah di atas kuda, kudanya supaya kamu dipegangin kayak gini. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Berikutnya foto ini mana nih yang aslinya mana nih? Ada yang aneh nggak kira-kira? Sama nggak atas bawah? Warna. Ada orang yang hilang berarti. Ada yang orang hilang. Di mana yang hilangnya? Yang belakang. Yang belakang. Nah, si orang ini hilang, sekarang ini hilang ya. Nah, anak ini hilang. Ini sempat ramai ya. Ini karya fotonya adalah Steve McCurry ya. Steve McCurry itu kerja untuk National Geographic. Dan kalau untuk majalah itu yang namanya menghilangkan, menambahi gambar itu paling tidak boleh ya. Aturannya sudah bid'ah gitu kalau misalnya dihilangkan seperti ini. Nggak boleh banget lah gitu ya. Tiba-tiba dihilangkan seperti ini. Dan ini sempat dipakaikan, sempat ramai nih. Kok tiba-tiba si anak di belakangnya hilang? Kenapa kok dihilangkan? Kira-kira apa? Biar lebih estetik. Ya, jadi artinya lebih estetik.
Ya, jajarannya biar keren. Itu kayak dikepotong kan kepalanya ya. Kalau yang di atas kayak kepotong kepalanya. Gak Di enakin kanan lah juga kalau hilang. bahasa Sunda banyak, gak enakin ya. Jadi dihilangkan. Jadi zaman dulu udah ada, nah itu tahun 90-an ya. Kalau tadi tahun 1890-an awal, kemudian ini udah masuk modern yang menggunakan film. Nah, teman-teman kan tanya kan, terus gimana sih cara mereka untuk melakukan video editing di kamar gelap? Kalau sekarang Photoshop gampang ya, Ya, pakai gampang. toolsnya ada cloning tool, ada cropping tool, terus kemudian ada macam-macam lah ya di dalam Photoshop. Nah, jadi lo tuh kayak gini nih, ya ini alat-alatnya seperti ini tuh. Ada yang dihapus, tursir ya, kemudian ditambahin ya. Jadi manual semua pekerjaannya dan bisa dibayangkan pengerjaannya bisa lama. Ya satu foto itu bisa berapa lama? Bisa berhari-hari tuh satu foto yang tadi tampilkan. Bikin tursir gagal, bikin lagi dan seterusnya. Pakai brush ya, pakai pewarna segala macam. Bahkan negatif juga dicetak lagi. Nah kalau untuk mencetak gimana? Nah ini adalah Photoshopnya itu zaman dulu kayak gini nih, ya. Namanya adalah kamar apa? Kamar gelap. Gelap. Tapi merah, Pak. Kenapa? Tapi merah. Ya merah. Kenapa merah coba? Biar kelihatan negatifnya kan, Pak. Ya supaya karena dulu menggunakan negatif. Ada yang tahu negatif apa? Roll film tahu? Tidak. Oh nanti saya tunjukin ya, nanti pas praktek ya. Jadi si negatif ini dulu pada zaman dulu itu digunakan sebagai media untuk perekaman gambar, namanya adalah roll negatif film. Nah kemudian kenapa kok di film, kan sering nonton film-film ya, di kamar gelap kok warnanya merah semua? Supaya datangin hantu atau supaya banyak jinnya atau gimana? Apa kira-kira? Kenapa kok warna merah? Biar lebih jelas. Iya, mesti ada ya, karena kalau kita bekerja dalam satu ruangan butuh cahaya. Cahaya apa yang paling aman? Cahayanya warna merah. Jadi ketika warna merah itulah spektrum warna yang paling pendek. Jadi tidak akan berpengaruh kepada media rekam film. Kertas fotonya tidak akan terekspos. Jadi dia menggunakan warnanya warna merah. Jadi masih bisa bekerja dalam lingkungan gelap seperti ini. Kemudian menggunakan sumber cahayanya warna merah. Gitu ya. Warna merah itu bukan warna merah sembarangan ya, ada diatur khusus ya warna merahnya. Berapa temperatur yang digunakan. Nah, ini adalah meja kerjanya. Ya. Ini adalah namanya tray ya. Ini adalah tray. Tray itu adalah ketika sudah diekspos ya, si gambar itu di atas fotonya diekspos, masukkan ke dalam larutan developer, kemudian gambarnya muncul, kemudian di sini stop bar, jadi supaya berhenti, kemudian di sini fixing. Ya, ini 1, ini tray 2, ini tray 3. Jadi dimasukin ke sini, celupin gambarnya muncul, pindahin ke sini untuk dibersihkan. Dari residu developer baru masuk ke fixer atau ke fixing supaya gambarnya dia permanen. Ya. Ya ini perkenalan aja ya buat teman-teman ya yang namanya kamar gelap itu kayak gini. Nanti kalau tanyain ya kayak gimana kamar gelap ya kayak gini. Kamarnya serba poek ya. Cuma menggunakan cahaya warna merah. Nah ini apa? Yang di sini apa nih? Ini apa nih kira-kira? Ini apa? Cairan-cairan kimia mungkin, Pak. Ya betul, cairan kamera kimia. Jadi dibutuhkan untuk developing sama fixer. Jadi sebagai alat pengembang atau developer supaya si gambar yang tadi setelah diekspos menggunakan airliner ya, jadi kayak motret ya. Kemudian setelah itu dimunculkan gambarnya di tray ini, gitu ya. Inilah kamar gelap seperti ini. Kalau sekarang kita nggak ada lagi, udah nggak ada tuh kamar gelap kayak gini, udah ganti semua. Gantinya di mana kira-kira? Di komputer ya, di Photoshop. Ya ganti semua. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini berkaitan dengan teknologi penggunaan pemanfaatan, termasuk untuk kebutuhan propaganda politik ya. Ingat ya bahwa fotografi itu sebagai bahasa visual komunikasi ya. Jadi setiap orang kalau melihat gambar pasti tahu nih, berarti ada bahasanya di dalamnya. Sebutnya dalam bahasa visual. Ingat ya dalam bahasa visual itu ada apa? Ada garis, ada kontras, ada warna, ada bidang ya. Itu berkaitan dengan desain. Jadi kita akan bisa baca seperti itu. Kalau dalam bentuk teks yang kita baca apa ya? Adalah tulisan ya. Tapi kalau dalam gambar itu yang kita baca apa? Ada makna ya, ada makna terus ada lambang di dalamnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, saya akan masuk sini ya sekarang ya. Ini adalah Bung Tomo ya. Pernah ini nggak pernah lihat gambar ini? Pernah, Pak. Pernah ya, di buku sejarah ada ya Bung Tomo ya. Ya banyak. Ini adalah tentang ini adalah
Ini dulu itu dianggapnya adalah pidatonya Bung Tomo untuk mengobarkan semangat pejuang yang ada di Surabaya ya, melawan tentara Nika yang waktu mendarat di Surabaya ya. Ini kejadiannya tahun 45, tapi ini foto ini bukan kejadian tahun 45, tetapi diambil 2 tahun setelahnya, itu tahun 1947. Jadi setelah perang agresi militer pertama Belanda datang turun ke Surabaya, dan kemudian 2 tahun kemudian Bung Tomo berpidato untuk mengobarkan mengobarkan semangat pejuang saat itu. Jadi ini digunakan oleh pemerintah Indonesia saat itu, ya. Indonesia bermerdeka tahun 45 ya. Nah, ketika awal berdiri itu, kemudian mereka butuh sebuah gambar untuk bisa mengobarkan semangat kemerdekaan di seluruh Indonesia. Nah, foto ini yang digunakan ya. Jadi mengobarkan semangat. Artinya apa coba kira-kira? Jadi fotografi digunakan sebagai media komunikasi ya untuk menyampaikan pesan bahwa ini sebuah semangat kemerdekaan yang dikobarkan oleh Bung Tomo ya melalui gambar-gambar seperti ini. Nah, ada pertanyaan ya, apakah gambar ini benar-benar terjadi nggak atau memang settingan? Ya, ternyata dari beberapa penelitian yang terbaru, ahli sejarah mengatakan bahwa ini adalah settingan nih. Ya, jadi saat itu pers Indonesia ya, jurnalistik Indonesia saat itu butuh gambar yang kira-kira bisa mewakili semangat orang Indonesia ya, untuk mengobarkan kemerdekaan atau misalnya mengobarkan perang kemerdekaan nanti terhadap Belanda saat itu. Nah, akhirnya setting lah gambar seperti ini. Nah, itu yang di belakang itu payung ya, payung warna-warni ya. Nah, payung warna-warni seperti itu adanya di hotel salah satu di daerah Malang. Jadi bisa dikonsumsi ya bahwa kalau kita melihat gambar ada payung seperti ini pasti di hotel sebuah Malang. Ya, tahunnya adalah tahun sekitar 1947. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi artinya gambar untuk mengobarkan tentang semangat juang di pertempuran agresi militer 1 dan 2. Gimana dengan ini, dengan luar negeri? Nah, ini ada pernah nonton film ini enggak? Film ini enggak? Pengibaran bendera Amerika tuh di Pulau Iwo Jima di Jepang. Ini pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, ini sebagai nilai bangsa atau nasionalisme ya. Kalau tadi kita mengibarkan atau semangat juang itu oleh Bung Tomo, kalau di Amerika itu membutuhkan bendera Amerika, ya didirikan bersama-sama seperti ini. Kemudian yang sebelah kanannya itu sama, inilah tentara Rusia yang sudah mulai masuk ke negara Jerman saat itu ya. Jadi settingannya adalah Perang Dunia Kedua. Kejadiannya sama tahun 45, saat ada Perang Pasifik di Jepang, ya, antara Amerika atau sekutu dengan Jepang. Dan kemudian yang sebelah kanan itu pertempuran antara Rusia dengan Jerman ya. Jadi Jerman sudah masuk ke gedung dewannya ya, di gedung pemerintahnya Belanda, Jerman. Kemudian dia mencopot bendera Jerman diganti dengan bendera Rusia saat itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini adalah tampilan dalam bentuk single foto ya. Jadi ini juga sama tuh setting juga tuh di setting. Jadi pada saat akan mengibarkan bendera itu di setting tuh jadi dibikin drama lah diceritakannya. Jadi nanti ada pengambilannya bukan sekali aja, bisa 2 kali, 3 kali. Melihat buktinya nggak? Saya ada filmnya ya. Kita nonton filmnya dikit ya. Ini pendek banget tuh ini. Nah, ini tentang pengibaran bendera di Iwo Jima. Kan gitu ya. Nah, ini kan gambarnya bukan sekali, oh kurang bagus nih ada orang tuh, ada tentaranya sini ngalangin nih, sini nggak ngalangin kan. Ada yang take keduanya, ini dipinggirin, setelah itu pura-pura lagi dari awal, ada yang begitu. Jadi artinya ini sebuah propaganda tentang visualisasi, tentang yang berkaitan dengan politik ya, berkaitan dengan perang. Ya. Bagaimana di Indonesia? Ada yang tahu ya, ini peristiwa apa ini? Proklamasi. Betul, ada pembacaan proklamasi di mana? Di jalan di Ujung Berung, Cimahi, atau di Ampera, atau di mana? Di Jakarta, halamannya Jakarta. Ya, Jalan Pengasahan. Nah, ini adalah foto bersejarah. Pak. Ya.
Ini adalah foto bersejarah. Jadi tahun 45 saat itu Indonesia itu membacakan proklamasi, dibacakan oleh Soekarno, dan kemudian fotografernya itu adalah Alex Menur ya. Ini adalah orang Sulawesi Utara, kemudian dia bekerja di IPOS. Ya, IPOS itu adalah salah satu-satunya kantor berita di Indonesia yang berkaitan dengan penyediaan data informasi jurnalistik saat itu ya. Nah ini yang menariknya apa ya? Jadi gambar ini cuma satu fotografer yang meliput di Indonesia saat itu. Jadi bisa dibayangkan kalau fotonya nggak ada, tidak ada bukti sejarah bahwa Soekarno-Hatta itu pernah membacakan proklamasi. Ya. Nah kemudian menariknya apa di balik cerita ini? Jadi pada saat itu masih pendudukan Jepang ya, tahun 45, Jepang belum betul-betul menyerah karena sudah dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Dan kemudian Jepang menyerahkan tanpa bersyarat, tetapi di Indonesia masih berkuasa Jepang saat itu ya. Jadi ketika momen seperti ini, peralihan antara Jepang kembali lagi ke garis agresi militer Belanda saat itu, ada kekosongan waktu, dan kemudian dibacakan teks proklamasi ya oleh Soekarno ya. Nah, termasuk pengibaran bendera Indonesia saat itu. Nah, yang menariknya apa coba? Yang menariknya adalah karena ini dijaga ketat oleh tentara Jepang saat itu. Jadi kejadiannya itu ketika ini sudah dikibarkan, kemudian dibubarkan oleh Jepang, dan kemudian si fotografernya dicari. Ya, dicari supaya menghilangkan sejarah ya, bukti otentik bahwa pernah terjadi seperti ini. Apa yang dilakukan oleh si Menur ini ya, si fotografer ini? Si negatifnya itu ya dalam bentuk roll tadi itu ditanam di bawah pohon. Ya. Kemudian dia pasang lagi negatif yang lain, roll film negatif yang lain, kemudian dibawa keluar, dan ternyata benar waktu ketika keluar dari halaman ini diambil oleh Jepang saat itu, kemudian dirusak kameranya. Nah, kemudian baru malamnya dia balik lagi untuk mengambil negatif filmnya. Jadi ini adalah salah satu bukti ya bahwa Indonesia itu pernah membacakan proklamasi, dan ini satu-satunya bukti otentik secara visual ya, gambar yang difoto oleh Alex Menur. Pengen tahu nggak si Alex Menur itu orang yang mana orangnya? Nah, ada film lagi nih, ada film lagi ya. Nah, itu tuh orang Sulawesi tuh. Fotonya ada tuh, kameranya mereknya Leica tuh. Kalau sekarang itu harganya sampai puluhan juta ya kameranya. Itu ya teman-teman semuanya, ini ada tentang proklamasi, kemudian bagaimana yang ada di negara lain ya. Ada pernah lihat gambar ini nggak? Pernah Pak. Udah Udah dong, parah nonton ya, sering lihat ya. Ada yang punya kaosnya nggak? Dulu Ada ada. tuh kaosnya. Pasti tuh banyak yang jualan kaosnya di Ciamplas. Ya ini namanya lah Che Guevara ya. Jadi Che Guevara ini dari Kuba, kemudian itu adalah duduk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kuba saat itu. Kemudian dia itu dibunuh ya, akhirnya diburu oleh penguasa saat itu karena mereka itu melakukan coup ya di negaranya. Dan ini adalah salah satu gambar monumental ya. Jadi saat digunakan di berbagai belahan dunia itu untuk kegiatan revolusi ya, untuk melihat bahwa namanya kekuatan gambar itu luar biasa seperti ini, sebarluaskan ya. Kalau sekarang kan banyak tuh kaosnya segala macam ya, gambarnya tempel-tempel seperti ini. Nah ini saya bawa lagi ya, ini juga menarik ya teman-teman semuanya, ini adalah proses eksekusi yang ada pada saat Perang Vietnam ya. Ini adalah fotografernya adalah Eddie Adams yang sebelah kanan ya. Kemudian dia dapat penghargaan Pulitzer ya dari gambar ini. Ini adalah gambar eksekusi, yang sebelah kanan itu yang dieksekusi itu adalah pemberontak dari Vietnam Utara ya. Kemudian yang nembaknya itu adalah jenderal polisi dari Vietnam Selatan. Jadi kenapa dieksekusi seperti ini? Ini menandakan bahwa si yang baju kotak-kotak itu ya, baju kotak-kotak itu dia sudah membunuh ya satu keluarga pejabat dari Vietnam Selatan ya. Kemudian setelah itu ketemu, dicari, kemudian dieksekusi langsung di jalanan.
Tapi kita perhatikan ya, apakah gambar ini cuma satu muncul, ternyata dia banyak ya. Dan inilah kontak print sebutnya ya. Ini kontak print dari negatif dengan jumlahnya ada 36 roll ya. Coba kita perhatikan ya. Ini adalah foto. Jadi artinya dalam satu rangkaian peristiwa seperti ini, si fotografer itu dia memilih momen yang paling pas untuk dipublish atau untuk diserahkan kepada media, kepada khalayak umum itu yang mana. Ini memperlihatkan ketika ditangkap ya, kemudian setelah itu dibawa, digiring ya, dibawa. Kemudian, nah ini digiring, kemudian diserahkan, baru di sini eksekusi ya. Nah ini momen ini yang digunakan. Foto ini paling terkenal. Nah setelah itu dia meninggal kan, meninggal dibiarin tergeletak seperti ini. Jadi inilah momen paling tinggi. Jadi sebutnya adalah decisive moment ya, atau momen paling penting. Atau misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu adalah titik mangsa. Jadi dari rangkaian peristiwa ini ya, peristiwa 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ini adalah titik yang menentukan. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya adalah decisive moment. Itu paling banyak ya dalam fotografi saat ini untuk melihat satu titik yang paling penting dalam sebuah peristiwa itu apa. Nah, ini sebutnya adalah ini. Begitu ya teman-teman semuanya. Baik, saya sedikit review ke belakang ya teman-teman. Tadi saya juga cerita tentang media dokumentasi dalam fotografi ya untuk kebutuhan kebudayaan. Jadi saya sudah perlihatkan ke teman-teman semuanya. Kemudian sebagai alat propaganda perang juga tadi ya barusan. Nah, kemudian saya akan masuk ke sini ya, akan masuk ke media promosi dan media sosial. Oke, sebelum masuk ini ada yang pertanyakan dulu sebelum masuk ke subbab berikutnya? Mangga, silakan. Ya, berkaitan sejarah. Belum ada mungkin, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya masuk ke bab berikutnya ya. Ya. Masih ada ya? Masih ada orang-orangnya? Oh, masih ada. Ya, kira-kira pada tidur semua. Oke. Oke, ini ada empat slide ya, 4 gambar peristiwa ya. Ini 1, yang ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ini adalah 4. Apa coba nih kira-kira di balik ceritanya? Yang 1 nih, ada yang tahu nggak cerita apa nih balik cerita ini? Jatuh ke jurang. Ya, betul. Ini di Gunung Merapi, jadi ada orang yang di sini nih, di atas ini nih. Ada anak pendaki gunung pengen difoto di sini di atas, karena kan banyak ini foto di sini, katanya saya pengen naik aja, dia naik ke atas ke sini, temannya di sini difotoin di sini, pas dia mau turun kepleset jatuh ke sini, dia jatuh, nah dia jatuh terjun bebas ke kawah. Apa yang terjadi ya, meninggal ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya pengen difoto tampil keren di sini ya. Banyak ya kejadian seperti ini ya. Ini terjadinya di Gunung Merapi ya, tepatnya di puncaknya. Yang difoto keren kayak gini, kemudian di puncak, kemudian dia meninggal. Berikutnya apa? Nih polisi juga udah sekarang seperti ini kan, boleh selfie ya. Nah ini ada yang selfie juga, di belakangnya ada gurunya yang ngeliatin ya, ikut selfie juga. Iklan tri itu, Pak. Iklan tri ya. Nah ini adalah larangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke luar negeri atau di beberapa tempat, ini larangan ini mulai banyak muncul ya. Ada yang dilarang selfie di belakang kereta api, ada yang meninggal kan? Ada juga nggak boleh selfie di atas perahu, nggak boleh selfie di antara kebun binatang atau di macan segala macam. Ini juga bahaya seperti ini. Ya, jadi artinya larangan seperti ini baru muncul gara-garanya banyak yang selfie ya. Gitu. Jadi artinya adalah peran fotografi di sini juga dulunya menggunakan kamera, setiap orang itu hanya sebagian orang yang boleh bisa motret ya. Tapi kalau sekarang apalagi ada smartphone ya, apalagi kamera HP, orang mulai mudah ya untuk melakukan kegiatan pemotretan. Ya, artinya kalau tadi saya cerita di awal pada saat perkembangan fotografi mulai dirintis ya, jadi menjadi fotografer itu kan susah ya. Dia harus punya modal besar, harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya teknik kamar gelap. Kemudian harus membawa kamera phone besar. Kalau sekarang mah enggak ya, perannya semakin ringkas. Nah, kemudian kaitannya dengan promosi ya. Nah, ini saat ini pemerintah Indonesia tuh, ya. Kalau dulu ya kita kenal dengan namanya lah brosur, tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi dicetak-cetak brosur, itu nggak ada. Semua promosi selarinya semuanya ke sosial media ya, terutama ke IG ya. Ini aja di pemerintah Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata ngomong tuh. Jadi untuk kegiatan promosi itu dia punya anggaran sekitar 72 miliar untuk kegiatan promosi melalui media sosial. Bisa dibayangkan ya. Mau nggak dapat 1 miliar aja gitu teman-temannya di sini ya. Lumayan tuh. Jadi influencer ya. Influencer itu apa? Seperti YouTuber ya, terus kemudian ada ngisi konten IG dan segala macam. Ya udah banyak lah ya teman-teman semuanya pasti udah tahu ya.
Ya, kemudian juga promosi online juga sudah mulai dioptimalkan, jadi menandakan bahwa fotografi sudah digunakan untuk kebutuhan promosi, ya bukan hanya teks saja. Dan ini adalah IG-nya Kemenparekraf ya, ini namanya Indo Travel. Jadi nanti teman-teman silahkan cek IG-nya. Ini adalah foto-foto yang keren-keren tampil seperti ini juga sebagian dari kegiatan promosi pariwisata. Ini di Bromo, ya kemudian juga Bromo, ya ada beberapa tempat di Flores mungkin ya, ini di Flores, kemudian sebagian di Bali. Ya. Ada yang tahu nggak ini foto di mana nih? Paling viral, sering viral nih. Labuan Bajo. Ya, Labuan Bajo, di Bajo ini. Hashtag Labuan Bajo. Ada tulisannya. Ya. Nah, ini tempat favorit ya, spotnya sama semua, jadi setiap orang kalau datang ke sana pasti foto yang sama. Buktinya apa? Nih, buktinya nih. Ya. Ya, buktinya sama. Jadi orang yang tadi tapi beda waktu ya, beda orang ya, tapi komposisinya sama. Jadi kalau ini adalah viral ya, viral seperti ini. Ya, gitu ya teman-teman semuanya berkaitan dengan viral di dalam kegiatan medsos seperti ini. Viral. Nah, ini saya cerita lagi nih, bagaimana kekuatan gambar ya bisa merubah opini masyarakat ya melalui bahasa-bahasa viral seperti ini atau foto viral. Nah, ini adalah foto pertama kali muncul ya. Ini ada satu lokasi namanya itu di daerah Ranu Menduro ya, Manduro ini di sekitar Jawa ya. Jadi dulunya itu ini bekas tambang ya, dulunya itu bekas tambang. Jadi bekas tambang ditinggalin terus kemudian dia tumbuh ya, rumput-rumput ini kayak gini kan keren. Nah, kemudian saat itu difoto pagi hari, ada orangnya di sini, kemudian difoto dengan latar belakang gunung, ya, gunung-gunung seperti ini. Kemudian setelah itu diupload, diunggah ya. Kemudian setiap orang mulai penasaran di mana sih lokasinya. Akhirnya orang pertama datang lagi orang yang kedua. Oh, dia difoto juga dalam posisi yang berbeda. Datang lagi yang ketiga. Ini udah sebutnya adalah viral ya. Adalah viral. Gara-gara apa coba kira-kira? Gara-gara tampil foto seperti ini. Saling mengunggah. Mengunggah ya di medsos kayak gini. Nah, terus apa yang terjadi? Karena setiap orang pengen difoto, kalau di Indonesia itu kan pengen ikut-ikutan ya. Difoto kayak gini, pengen juga kayak gitu ya, pengen sama persis di mana. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini nih, akhirnya datang ribuan tuh. Wah, ini banyak tuh ribuan orang tuh hadir. Tadinya nggak ada yang sepi, tadinya sepi, seperti ini diviralkan, akhirnya datang sampai ribuan orang. Dampaknya apa yang terjadi? Lingkungannya jadi rusak, jadi sampah di mana-mana, tukang dagang di mana-mana ya. Dan muncul polusi segala macam. Akhirnya gambar yang tadinya keren tampil seperti ini, jadi gini tuh. Ya, jadi gini banyak kunjungannya. Ini gara-garanya apa? Karena ingat ya kalau fotografi itu sebagai media penyampai pesan ya. Ada nilai bahasa komunikasinya di dalam. Jadi dengan begitu orang sudah mulai percaya dengan gambar. Ya. Apalagi saat ini medsos kan mudah diakses ya, siapapun boleh punya akun. Kemudian contoh berikutnya yang kedua nih. Ini di Jogja nih ada taman bunga Amarilis di Jogja. Sama kayak yang tadi tuh di Menduro juga. Yang dipoto satu orang, dia upload di sosial media di IG, habis itu nanti datang 2 orang, 3 orang sampai bawa keluarganya. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si tanaman bunga ini yang memang disengaja untuk dijual, diinjak-injak tuh, hancur akhirnya, habis sih. Gara-gara apa? Pengen difoto viral seperti ini. Yang kedua juga sama ini negeri atas awan Banten ya. Ya, kayaknya dulunya keren ya, ada satu bukit daerah tinggian tertentu. Kemudian kalau pagi-pagi itu keren tuh, si awannya di bawah. Jadi macet. Akhirnya jadi macet. Apa yang dilihatnya jadi asap knalpot, jadi bukan awan lagi. Gitu ya. Jadi artinya fotografi dengan begitu mudahnya untuk dimobilisasi ya, dipublikasi seperti ini, akhirnya bisa mendorong orang untuk datang. Kayak gitu ya. Kekuatan gambar itu luar biasa. Kalau dari sisi positifnya apa nih? Nah, ini ada yang tahu di mana nih tebing karaton? Di Dago ya? Lupa Dago, Pakar. Nah, sama. Ini posisinya seperti ini. Ini tebing karatonnya di sini nih. Nah, ini tebing karatonnya ini nih. Ini bukit, ini Sesar Lembang ya. Nah, ada orang tuh di foto yang pertama kayak gini, ya. Foto pertama, foto kedua kayak gini, foto ketiga. Ya, dulunya cuman itu aja, cuman tempat aja, cuman batu aja. Nggak ada pagarnya. Akhirnya karena sangat viral, kemudian banyak orang datang berkunjung ke sana. Nah, kemudian diambil alih loh pemerintah Melita Hura. Kemudian dibikin pagar. Habis itu di apa tuh? Dikarsisin ya.
Satu orang masuknya 15.000. Paling bikin viralnya itu bukan pemerintah, tapi adalah masyarakat. Apa yang digerakkannya melalui IG tadi ya, melalui sosial media. Gitu ya. Dan ini yang terjadi di Kota Bandung, tepatnya di Tebing Karaton. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi nih? Ya, nah ini juga sama ya kejadiannya persis seperti di Tebing Karaton ya. Tapi kalau di sini itu lebih banyak ceritanya itu adalah gambar dengan cara manipulasi seperti ini. Jadi bukan menggunakan Photoshop ya. Nah, akhirnya apa? Ketika foto ini banyak diviralkan ya, foto yang ini nih, ini adalah Gunung Agung ya, Gunung Agung di Bali. Ada purenya, kan keren tuh, seperti ada danau ya di bawah, di depannya ya. Kemudian satu viral, ada orang Inggris tuh datang ke Bali. Akhirnya saya merasa dibohongin katanya. Jauh-jauh datang dari Bali, datang dari Inggris, datang ke Bali, cuma dikasih gambar, ternyata sama ini. Sama si pemandunya itu, ya, nah ini nih. Nah ini. Nah, gambarnya cuma kayak gini tuh. Apa tuh? Pakai apa? Pakai cermin tuh. Pakai HP, terus dipantulin pakai cermin. Hasilnya kayak gini. Keren ya. Jadi dibohongin. Paling depannya nggak ada, yang ada ini apa? Nggak ada danau tuh. Nggak ada danau, tapi di fotonya bisa keren seperti ini. Gitu ya. Jadi artinya foto sangat luar biasa sekali ya untuk bisa menggiring orang ya, termasuk opini di dalamnya. Yang tadinya nggak ramai bisa ramai kayak gini, kemudian menjadi tujuan wisata atau jadi daya tarik wisata alam. Nah, ini juga sudah menjadi bukan rahasia umum bahwa kekuatan gambar bisa menarik orang ya untuk bisa hadir di satu tempat. Sama juga seperti ini. Begitu teman-teman. Baik, sampai sini ada pertanyaan ya teman-teman. Ingin tanyakan silakan. Tidak ada. Kalau sejauh ini belum ada sih Pak. Nah, boleh ya, tanyakan boleh, silakan. Chat juga boleh. Ya, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah fotografi dari awal ya, berkaitan dengan teknik rekaman, terus kemudian fotografi mulai hadir, terus digunakan buat apa aja ya, diantaranya untuk kebutuhan berkaitan dengan politik ya. Yang tadinya gambar mukanya dihilangin, kemudian ditambahin ya, terus kemudian ada beberapa gambar yang sengaja di setting ya. Dan kemudian termasuk untuk kebutuhan pariwisata ya, kita lihat tadi bahwa ternyata di Indonesia saat ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan viral seperti ini ya, melalui kegiatan pariwisata. Ya. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, ini harapan saya berikutnya, silakan nanti cari ini ya. Saya kasih tugas ya supaya semangat ya. Gampang tugasnya. Silahkan teman-teman cari ya 2 foto peristiwa, ada momen sejarahnya, terserah ya di mana, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian jangan lupa untuk dibikin tulisannya. Ya, kayak tadi tuh. Ya, pengibaran bendera di mana, di Iwo atau misalnya tentang Bung Tomo ya. Nah, bikin tulisannya pendek aja ya sebagai deskripsi ya. Di mana, siapa, kapan peristiwanya, bagaimana peristiwanya dan seterusnya. Cari 2 foto ya di online ya, silahkan cari riset sendiri. Kemudian setelah itu dibikin dalam bentuknya itu 2 lembar aja. Pakai PowerPoint ya. Bisa pakai PowerPoint ya? Insya Allah bisa Pak. Ya pakai PowerPoint, kemudian Bisa, satu di Pak. PDF-kan, kemudian kirim ke saya ya, nanti saya kasih email nanti di grup ya. 2 aja Pak ya? Berapa? 2 aja. Ya 2 aja, mau 5 atau mau 7? Tidak, terima kasih. 2 heula. Gitu ya, cari foto-foto bersejarah, banyak lah, nanti di online nanti di apa. Kemudian nanti kenapa? Peristiwa apa gitu ya? Kumaha? Peristiwa apa gitu ya? Bebas peristiwanya apa, peristiwa bersejarah atau jangan peristiwa tabrakan. Peristiwa bersejarah ya. Sejarahnya apa nih kayak gini, kayak Bung Tomo, cari di mana, ya kira-kira yang sifatnya nasional atau apa gitu ya. Cari peristiwanya, kemudian setelah itu jangan lupa ditulis kapan terjadinya, siapa peristiwanya, kemudian bagaimana terjadinya peristiwa itu sendiri. Berkaitan tentang sejarah. Ya. Oke ya. Nah, itu tugas ya. Ya, tugas ya. Kan besok dikumpulin ya. Tugasnya kapan Pak? Besok atuh, biar cepet. Siap. Besok. Gampang lah ini Mas, sambil nyari sekarang juga udah bisa lah. 5 menit beres lah ini. Percaya 5 menitnya. Kirim lewat WA, Pak. Ya, ke WA aja saya aja ya. Atau nanti saya bikin Google atau gimana? Repot nggak kalau saya bikin? Atau WA aja lah ya.
lebih gampang ya. WA ke saya aja ya, jangan di grup ya. Kalau di grup nanti panjang ting. Di grup juga nggak apa-apa sih Pak kalau satu-satu. Kenapa, Ki? Kenapa, Di Reski? grup juga kalau satu-satu mah kan kelihatan Pak. Oh, boleh kalau di grup ya. Biar ini ya, biar panas yang belum ngumpulin ya. Nah, gitu ya. Gampang lah, cari aja 2 foto yang kira-kira bersejarah, cari deskripsinya, kemudian saat itu dikumpulkan melalui WA. Oke ya? Biar pinter lah, biar cepet pinter. Ya, 2 gambar aja lah, 2 foto aja. Silakan ada pertanyaan? Kalau mau nyampein, gimana Putri? Deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Dikumpulinnya kapan, Pak? Besok ya, Hari, kan besok kita besok. ketemu lagi malam. Sebelum Besok. Zoom berarti ya dikumpulin. Zoom lagi ya, besok malam ya, tentang saya masuk ke kameranya ya. Kalau tadi kan Siap. sejarahnya, kita akan masuk besok ke kameranya. Harapannya nanti kalau kita bicara kamera, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya, kan saya ada kegiatan dulu nih, tanggal 21 saya berangkat keluar kota, sampai tanggal 26, apakah 28 kita ketemu, apakah online atau offline ya, kita cek dulu, setelah itu nanti kita langsung praktek ya. Praktek tentang belajar tentang penggunaan kamera. Nah dari situ nanti kita hunting bareng lah, kita jalan-jalan kemana gitu ya, sambil belajar menggunakan kamera. Jadwalnya nanti akan saya share ya, saya share nanti saya ke Adis ya nanti ya, saya komunikasikan dulu, setelah itu nanti sesuaikan waktunya. Kalau sudah oke nanti kita bisa ketemu lah, ya tidak melalui Zoom lah, bisa ketemu langsung. Nah enaknya sih kalau sekarang kan kalau tiap sore hujan ya, kalau mau motret-motret kan hujan, lebih baik sih enaknya pagi lah. Nanti kita cari waktunya yang paling pas kapan. Baik, silakan mau tanyakan lagi teman-teman. Tidak ada mungkin Pak untuk sekarang. Ya, nggak apa-apa ya kalau tanya langsung di WA juga boleh ya, nanti kan bisa jawab. Ya. Oke, teman-teman. Oke, Pak. Ya, Pak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya sih ngusulin ini ya. Gimana kalau besok malam kita ketemu lagi nih? Lewat Zoom. Boleh, Ari. Siap. Besok Ari malam ya. ready, Pak. Apa sama? Apanya? Jamnya jam 7:30 lagi. Ya, setengah 8 ya. Enakan ya setengah 8 mah ya. Kalau jam 7 terlalu cepat ya. Masih ada yang masih sholat kan ya. 8 cukup Pak. Berapa? 7.30 ya besok ya? Iya Pak, 7.30. Siap. Oke, sip lah. Malam banget gitu ya. Oke, kalau gitu saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti tolong di itu aja di WA ya. Tinggal bisa langsung dicatat di situ. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan masuk pengenalan tentang kamera ya. Tentang kamera ya. Kita akan masuk ke kameranya. Dan kemudian pengenalan kamera tentang anatomi, nanti kita akan masuk ke ini ya. Setelah itu nanti setelah tanggal 26, 27 atau 28 kita ketemu lagi. Kita langsung masuk ke teknis kamera. Ya, setelah itu nanti kita coba pembahasan karya-karya foto lah. Dari situ nanti sebagai dasar teman-teman untuk bisa belajar tentang komposisi. Begitu. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Absen dulu atuh, udah absen belum? Udah. Absen ya. Absen yang di grup ya, yang kirim di grup. Oh iya tuh, di grup tuh udah di absen tuh. Silakan. Di chat ya, Gadis ya? Iya betul di chat. Di chat di absen dulu ya. Absen dulu ini di chat, setelah itu foto bareng deh. Ya, foto bareng dulu ya, penutupan ya. Dibuka dulu. Yang lain dibuka dulu silakan. Alsa mana? Putri? Rizal? Yeni mana? Rifki ayo. Hadir, Pak, hadir. Dibuka tuh Rifki. Oh, siap, Pak, siap, Pak. Dibuka di absen heula, di absen heula. Siap. Alsa ayo silakan. Rizal. Yeni ayo, kita buka dulu nih. Pak, saya lagi sambil di jalan, nggak apa-apa ya, Pak ya? Apa-apalah bebas lah. Saya jangan tukang bakso lah ke fotonya. Siap. Dan yuk kumpul dulu semua.
Siap ya, kelihatan wajahnya ya. 1, 2. Oke, senyumnya mana atuh ini teh pada balik semua ini. Ayo. Oke ya, siap ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi 1, 2. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, hatur nuhun semuanya. Baik, teman-teman semuanya ya. Hatur nuhunnya, terima kasihnya. Kita sudah ketemu di sesi ketiga. Nanti kita masuk lagi sesi keempat besok ya. Nanti saya share, nanti linknya ada di grup. Nah, kalau ada pertanyaan segala macam, silahkan nanti siapkan ya. Nanti kita diskusi aja nanti secara online. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, ada penutup? Mungkin ada tanyakan lagi? Kalau masih penasaran, boleh. Mangga? Oke. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Saya kira gitu ya, teman-teman semuanya ya. Ditutup ya. Saya tutup aja. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.